Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Nimade Dewi Chandrawati dalam program Taksu Tutur Agama dan Kerukunan melalui Seluruh Umat. Program Taksu ini merupakan salah satu program kerja dari kelompok kerja penyuluh yang bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Ibu Niputu Ayu Rudani. Om Swastiastu Bu Putu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Becik. Ingyastungkara, kita semua dalam keadaan baik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang peran menantu dan mertua dalam ajaran Grihastha Asrama. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, Ibu Putu. Tema yang akan kita bahas kali ini itu sangat menarik sekali, di mana di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga banyak sekali terdapat konflik antara mertua dan menantu. Nah, sebenarnya seperti apa peran dari seorang mertua menurut ajaran Grihastha Asrama itu? Baiklah, terima kasih Bu Moderator atas pertanyaan yang sangat super sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa berbicara masalah mertua itu sangat luas sekali Bu Madenge. Dalam ajaran Catur Asrama, di mana Catur Asrama ini terdiri dari Brahmacari, masa menuntut ilmu, yang kedua Grihastha, membina rumah tangga, yang ketiga Wanaprastha, dan yang keempat Biksuka. Nah, kita akan fokus pada Grihastha Asrama di tingkatan yang kedua. Nah, seperti yang kita lihat di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan keluarga, kita akan menemukan banyak konflik-konflik di dalam rumah tangga. Karena seperti panci Bu Chandrange, tutup sama panci pasti akan terjadi suatu saat pasti akan terjadi perpecahan di situ, atau terjadi corona bali orang megetoan seperti itu akan berbunyi. Nah, begitupun di dalam rumah tangga kita akan memiliki konflik-konflik. Nah, dewasa inilah yang harus kita mampu bagaimana cara kita melalui konflik-konflik ini di dalam rumah tangga. Saya percaya bahwa tidak ada rumah tangga satupun yang tidak memiliki masalah. Betul sekali Bu. Apakah itu masalah antara suami, sama keluarga, sama ipar, sama adik, dan lain sebagainya. Pasti ada suatu konflik-konflik yang terjadi di rumah tangga. Nah, berbicara tentang mertua Ibu Madenge, mertua ini merupakan orang tua dari suami kita. Nah, memang banyak di kehidupan keluarga ketidakcocokan mertua ini sama menantu itu sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana umat Hindu, kita harus menanggapi masalah seperti ini dengan penuh keterbukaan dan penuh pertimbangan agar konflik-konflik ini dapat diminimalisir. Kalau diputuskan tidak mungkin Ibu Madenge. Selama kita masih hidup kita memiliki masalah. Nah, untuk itu saling pengertian di dalam rumah tangga perlu dibutuhkan. Misalnya saja seorang mertua, dia merasa memiliki hak terhadap anaknya kepada suami kita. Maka dari itu kita harus percaya sebagai menantu bahwa mertua tidak akan pernah mungkin menjerumuskan anaknya, menjerumuskan cucunya ke jalan yang salah. Maka dari itu ketika ada mertua kita turut tangan dalam membantu urusan rumah tangga kita sebagai menantu tidak usah tersinggung. Kita harus legowo membiarkan mertua kita untuk membantunya. Nah, begitu juga mertua Ibu Made, karena kita sekarang menjadi ibu yang otomatis nanti pasti akan menjadi mertua juga. Itu harus kita pelajari. Ketika terjadi konflik antara kita dengan menantu, jangan kita bercerita keluar. Jangan sampai tetangga mengetahui apapun itu suatu masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga. Karena ketika mertua sudah bercerita keluar, disitulah konflik baru akan dimulai. Karena banyak di luar sana mungkin ada tambah-tambahnya lagi Bu Madenge, ada bumbunya, sehingga
konflik yang kecil menjadi besar. Nah, di dalam suatu keluarga, mertua mempunyai peran yang aktif. Sebagai istri yang baik, kita harus mendekatkan atau menjaga kasih sayang antara suami ini kepada ibunya. Jangan sampai kita sebagai istri memutuskan cinta kasih antara ibu dan kepada anaknya. Mungkin demikian dulu yang dapat saya sampaikan, Ibu Made. Nggih. Nggih, Ibu, sangat menarik sekali ya. Jadi sebagai seorang mertua ataupun calon mertua, ada baiknya kita mulai menjaga lisan kita agar tidak membicarakan kejelekan menantu di luar sana, Bu ya. Karena itu salah satu pemicu. Seperti kata pepatah, yen munyi titip pasti lebih, jadinya kalau uang dititip pasti berkurang. Nah, tadi kita membahas tentang peran seorang mertua. Sekarang, Bu, peran menantu menurut ajaran Grahasta Asrama itu seperti apa? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali, Bu Chandrawati. Tadi kita membahas mengenai mertua, sekarang kita membahas sebagai menantu, di mana ini berada pada posisi kita. Betul sebagai sekali. menantu dari suatu keluarga. Nah, Bapak Ibu umat Dharma dimanapun berada, kita terlahir sebagai seorang putri, khususnya kita berdua lahir sebagai seorang putri, terus menikah sebagai seorang istri dan memiliki keturunan sebagai seorang ibu. Masuk ke dalam keluarga menjadi seorang menantu. Nah, bagaimana peran menantu ini dalam suatu keluarga? Nah, peran menantu di dalam suatu keluarga ini harusnya sama juga sebagai masih ada hubungannya dengan peran mertua dalam keluarga tersebut, masih berkaitan. Di sini hanya dibutuhkan saling pengertian antara menantu dengan mertua ini. Nah, setelah kita memasuki rumah tangga, diharapkan kita akan membawa kebahagiaan di rumah tersebut, memberikan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, memiliki anak-anak yang suputra. Itulah peran menantu, yaitu di mana semua urusan yang ada di dalam rumah tangga itu mau tidak mau harus menjadi tanggung jawab menantu. Nah, karena banyak menantu-menantu zaman sekarang itu, apalagi yang sudah bekerja di luar, Ibu Madenge, sangat sedikit yang mau bertanggung jawab dengan urusan yang ada di dalam rumah tangga. Misalnya, pagi-pagi harusnya sebagai menantu itu harus lebih bangun daripada orang-orang yang lainnya untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan oleh keluarga tersebut. Nah, akan tetapi banyak realita di lapangan, Ibu Made, ketika ada menantu yang sudah bekerja keluar, pagi-pagi itu bangun, langsung mandi, langsung pakaian bekerja dan langsung bekerja. Nah, inilah yang menjadi konflik-konflik di dalam rumah tangga. Kenapa mertua itu akan memiliki perasaan, kok saya yang melakukan semua ini? Pasti akan ada hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu, sebagai menantu di zaman now, Ibu Madenge, yang bekerja harus memiliki tanggung jawab juga kepada keperluan-keperluan di rumah. Nah, agar tidak terjadi konflik-konflik di dalam keluarga, maka itu kita harus bertanggung jawab, terus disiplin, terus menyiapkan semua hal yang ada yang diperlukan dalam rumah tersebut, barulah kita pergi keluar jika kita memiliki pekerjaan di luar. Nah, di dalam masa Grihasta ini, seorang wanita itu memang sangat berperan penting di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam masyarakat. Maka pemikiran-pemikiran yang luas harus kita miliki di dalam membina hubungan keluarga ini. Mungkin hanya itu dulu, Bu Made.
Nggih, jadi kalau sebagai menantu kita harus selalu bertanggung jawab Ibu ya dalam rumah tangga itu. Jangan sampai seorang menantu berpikir, ih kok saya dijadikan pembantu di rumah suami. Kalau kita sudah siap menikah, jadi kita harus siap tuyuh ya, siap bertanggung jawab melayani suami ataupun mertua. Nah Bu, pertanyaan yang terakhir, kita tadi membahas tentang kedudukan mertua, kemudian peran seorang menantu. Nah bagaimana? Nah, tolong berikan tips-tips jitu agar hubungan seorang menantu dan mertua tidak lagi terjadi konflik atau hubungan menantu dan mertua itu menjadi lebih harmonis. Saya lanjutkan lagi Bu Madeng. Tips-tips gitu untuk mengharmoniskan hubungan suami dan istri. Tips-tips gitu untuk mengharmoniskan hubungan antara menantu dan mertua ini, yaitu yang pertama, kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi satu sama lain di dalam keluarga tersebut, sehingga jalinan kasih itu tidak pernah putus atau jalinan kasih itu semakin bertambah dari hari ke hari. Yang kedua yaitu kita harus memperlakukan menantu kita seperti anak sendiri, memperlakukan mertua kita seperti orang tua kita sendiri. Nah, perlakuan mertua kepada anaknya sendiri, jika salah menantunya dikasih tahu dengan baik-baik. Jangan bercerita ke tetangga seperti yang saya katakan tadi. Nah, bagaimana menantu untuk memperlakukan mertuanya, yaitu dengan cara membelikan hadiah di setiap hari raya, terus memberikan kesempatan untuk menjaga anak-anak kita. Nah, hadiah ini sangat penting juga Ibu Madenge kepada mertua kita, karena disinilah wujud dari penghormatan kita, penghargaan kita kepada mertua kita. Hadiah ini tidak harus mahal untuk mertua kita, yang penting harus tulus dan ikhlas. Jangan sampai setiap hari raya hanya kita yang pakai baju baru Bu Madenge. Iya. Sedangkan mertua kita dari tahun ke tahun berapa tahun hanya pakai itu saja. Sedangkan kita setiap hari raya 6 bulan pakai baju baru. Nah, agar itu tidak terjadi, marilah kita menganggap mertua kita sebagai orang tua kita, menantu kita sebagai anak kita. Nah, mungkin itu tips-tips sederhana yang dapat saya sampaikan kepada umat Sudarma dimanapun berada dan untuk kepada kita semua. Bu Made, terima kasih. Nggih, terima kasih Ibu ya atas materi yang disampaikan pada kali ini. Semoga para menantu dan mertua di luar sana dapat lebih mengerti, menyayangi, menghargai satu sama lain. Nah, umat Sudarma dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube Hindu Lutim untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang Hindu. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.